Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Siang Pak. Sorry telat ya, ada sesuatu tadi. Oke, ini pertemuan terakhir ya. Kalian sudah dapat ini belum? Mungkin dari kelas lain ada informasi apa yang kisi-kisi apa tuh namanya ujian? Belum ada Pak, belum ada sama sekali. Kemarin tuh ini dosen koordinator menginformasikan kisi-kisinya kisi-kisi global aja. Jadi soal ujian UAS nanti itu ada 2 bagian. Yang pertama pilihan ganda, kedua kasus. Ya, kalau yang kasus itu ada 3 kasusnya: utang usaha, persediaan, dan kas. Terus kemudian kalau yang pilihan ganda itu ada audit atas aset tetap, audit penggajian dan personalia, audit perolehan dan pembayaran kembali modal, dan penyelesaian audit. Bobotnya untuk yang pilihan ganda 20%, kemudian untuk yang kasus 80%. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kan penyelesaian audit ya. Kebetulan di sini ternyata penyelesaian audit masuk ke kategori pilihan ganda. Jadi saya memutuskan untuk saya mau presentasi, saya mau menjelaskan mengenai penyelesaian audit yang diambil dari buku Aren. Itu ya. Kalau waktunya cukup nanti presentasi. Tapi kalau yang cukup ya, kalau ternyata waktunya sudah mepet, kalaupun nggak presentasi, nah kalian nggak apa-apa atau presentasi tetap. Mungkin kelompok 1 Pak yang ini. Suara saya jelas nggak di situ? Jelas Pak. Tapi suara kalian putus-putus di tempat saya. Bentar ya. Suara Bapak jelas Pak. Oh, berarti sinyal di saya yang kurang bagus ya. Bentar. Tes. Jelas suara saya. Tes. Terdengar Pak. Jelas Pak. Jelas sekali. Iya Pak. Lumayan. Gini aja ya. Saya terangkan saya masuk ke teori dulu. Nanti kalau waktunya mencukupi, kita bahas mengenai kasusnya. Oke, teman-teman ya. Siap Pak. Iya Pak. Pak. Kelihatan tidak? Masih loading Pak. Udah Pak. Kelihatan? Udah Pak. Oke. Filenya saya kirim ke grup ya. Baik Pak. Terima kasih.
Oke, nanti kalau suara saya nggak jelas, tolong dibilangin ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kita akan diskusi mengenai tahap terakhir dalam audit, yaitu penyelesaian audit ya, completing the audit. Oke. Ini kalian lihat di depan ya, ini adalah fase 4 dari proses audit berdasarkan buku AREN ya. Fase pertama itu kan planning, fase kedua itu pengujian transaksi, TOC dan transaksi, ketiga itu pengujian akun, keempat adalah completing the audit gitu ya. Nah di sini kalian di sini ini ada tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapan prosedur di penyelesaian audit. Yang pertama adalah perform additional test for presentation and disclosure. Jadi di sini ada pekerjaan pengujian tambahan terkait dengan presentation, penyajian dan pengungkapan ya. Ini sebenarnya ini bisa pun dilakukan di tahap sebelumnya di pengujiannya. Ini selera aja. Kalau AREN mungkin seleranya masuk di completing, tapi yang lain juga nggak masalah dimasukin ke pengujian substantif. Karena apa? Karena dalam pengujian substantif itu tidak bicara hanya mengenai angka. Ya kan? Kemarin kita hanya ngomong angka-angka kan, angka-angka yang terjadi dalam laporan keuangan terus diaudit. Padahal laporan keuangan itu sendiri ada pengungkapannya. Ya, pengungkapan juga perlu dilakukan audit kan? Cuman kemarin kita nggak fokus ya. Bahkan ada asersi-asersi yang perlu diuji dalam pengungkapan. Nah, dalam AREN ini terutama pengungkapan itu dipindahkan ke penyelesaian audit. Jadi nggak masalah ya. Jadi untuk pengungkapannya itu boleh di mana di substantif yang kemarin kita bahas tuh, kalau di AREN di step 2 dan 3 atau di belakang, it's okay lah, nggak masalah, substansinya sama aja. Oke ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang signifikan ya, yang berkaitan dengan pengungkapan nanti. Meskipun ada juga kaitannya dengan presentasi, yaitu apa? Yaitu contingent liabilities dan subsequent event. Ya, contingent liability dan subsequent event itu pun bisa dilakukan pada tahap 2 dan 3, pada tahap substantive test gitu ya, tidak harus di completing. Oke ya, cuma penyajiannya di sini di completing. Kemudian berikutnya adalah mengakumulasikan bukti audit final. Nah, artinya kemarin waktu kita bahas mengenai versi ISA itu kan. Jadi tujuan dari pengujian itu adalah mengumpulkan bukti audit. Jadi yang kursor saya kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Kursor Pak. saya kelihatan, Pak. Yang kelihatan nih kursor saya nih 1, 2, Iya, Pak. 3 ya. Ini sebenarnya pengujian substantif juga gitu ya, 1, 2, 3. Sebenarnya pengujian substantif juga. Cuman versi AREN dimasukin ke sini. Oke lah, kita ngikutin versi AREN kan. Siapa tahu ini keluar di mana? Keluar di ujian. Karena ujian itu kita sepakat para dosen menggunakan versinya AREN. Oke ya. Bukti audit, kemudian dievaluasi, terbitkan report, terakhir adalah mengkomunikasikan temuan-temuan kepada komite ataupun ke manajemen. Oke. Oke, saya skip aja. Nanti kalian baca ya, yang saya skip ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contingent liability. Nah, contingent liability. Jadi ada 3 kondisi ya, yang menyebabkan adanya contingent liability, gitu ya. Yang pertama, adanya kemungkinan pembayaran di masa depan kepada siapa? Kepada outside party, outside entity, kepada pihak di luar perusahaan. Oke, akibat kondisi saat ini atau akibat kondisi existing. Kemudian jika ada ya ketidakpastian jumlah yang akan dibayarkan di masa datang, ya. Yang pertama ada potensi pembayaran, terus kemudian ketidakpastian. Jadi
tidak pasti itu gimana sih? Kadang bisa iya, bisa enggak, atau setengah-setengah. Itu tidak pasti gitu ya, pembayaran ke yang akan datang. Kemudian ketika itu dilakukan, jika ada pembayaran, artinya itu kewajibannya itu selesai. Ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya contingent liability. Oke. Sebelum masuk ke isu auditnya, kalian masih ingat kan contingent liability itu kan ada yang sifatnya remotely possible sama probable. Oke ya. Remote itu artinya apa? Kemungkinan terjadinya itu kecil. Kemungkinan terjadinya kecil ya. Kita recall ya pelajaran dulu waktu intermediate ya. Kemungkinan Halo. Halo, Pak. Bapak DC. kira-kira siap. Utama banget. Kan ini ya, kalau contingent liabilities itu catat kan gitu kan. Nggak usah dicatat gitu kan. Itu financial statement. Liabilities itu termasuk contingent liability. Jadi ada nggak sih akun ini gitu loh, akun contingent liabilities itu ada nggak sih, kan gitu ya. Oke ya, oke baik kita lanjutkan. Apa sih prosedur yang biasanya dilakukan oleh si auditor ketika mengaudit ini contingent liabilities? Ya namanya jelas belum ada, dia bisa inquiry manager. Oke, terus ada lagi review interview agent ini review hasil tanya ini terkantor terkait bisa dari sini ya belum akan lebih berapa ada harapan JNP-nya. Kan bisa dibayarkan perusahaan menang dan sedikit bayarkan. Jadi di sini ada kemungkinan adanya apa